Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hari ini teman-teman kita akan belajar tentang al-mu'allafat fi naqdil matni, tentang karangan-karangan dalam kita naqad matan. Kita akan membaca dalam buku Naqdul Matni 'inda al-Muhadditsin Dirasah Nazariyah Tatbiqiyah karangan Ibrahim bin Muhammad As-Sa'wi. Bismillahirrahmanirrahim. Fima sabaqa tabayyana anna al-bahtha wat-tanqiba fi matni riwayah bada'a fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Dari penjelasan yang terdahulu kita sudah mengetahui dan menjadi jelas bahwasanya pembahasan atau kritik matan itu sudah dimulai sejak masa baginda Nabi besar Muhammad SAW. Fahuwa fannun rafaqar riwayata munzul bidayah. Ilmu kritik matan hadis ini adalah sebuah ilmu yang menyertai ilmu riwayat sejak pertama kali. Fakana mizanan yu'raduna alaihi riwayat. Dan ilmu kritik matan ini menjadi timbangan untuk menilai, untuk menimbang sebuah riwayat. Wa anna hadzal fan min aqdami ulumil hadis allati la zamat al-hadis riwayatan wa tadwinan. Bahwasanya ilmu ini, fan ini adalah termasuk dari paling awalnya ulumul hadis yang menyertai hadis itu sendiri baik secara riwayah dan secara tadwin, secara penulisan. Wa anna afradahu mabsusatun mutafarriqatun huna wa hunaka fi butunid dawawin. Bahwasanya pembahasannya tentang kritik matan ini tersebar di dalam kitab-kitab seperti dalam kutubul jarhi wa ta'dil wal masail wal ilal wal gharaib wal gharib wal du'afa wal matrukin wa mukhtalifil hadis wa mushkilihi wa annahu lam yufrad hadzal fan fi asri riwayah wa tadwin bisafarin yajma'u syatatahu baina duffatai alkitab. Kitab pembahasan tentang kritik matan ini terdapat dalam pembahasan dalam buku-buku yang berbeda-beda seperti dalam kutubu al-jarh wa ta'dil, masail wal ilal, al-gharaib wal gharib, sesuatu yang asing, wad du'afa wal matrukin, rawi-rawi yang dhaif dan yang ditinggalkan, wa mukhtalaful hadis wa mushkiluhu, dan ilmu mukhtalaf hadis dan mushkil hadis. Wa annahu lam yufrad hadzal fan fi asri riwayah wa tadwin bi safarin yajma'u syatahu baina duffati kitab. Bahwasanya ilmu kritik matan ini dalam masa periwayatan hadis dan masa penulisan hadis tidak ditulis dalam sebuah buku yang kemudian mengumpulkan dari kitab-kitab itu. Qala al-muallimi lam yufrad al-mutaqaddimun al-mawdu'at bit-ta'lif walakin yaksuru bayanuhum laha fi kutubil ilal wal rijal katawarikh wal kutub fid du'afa. Al-muallimi berkata, Syekh Muallimi berkata bahwasanya lam yufrad al-muqaddimun al-mawdu'ati bit-ta'lif, tidak menyendirikan orang-orang mutaqaddimun itu. Orang ulama-ulama mutaqaddimun tidak menyendirikan kepada pembahasan tentang hadis-hadis maudhu dalam satu ta'lif, dalam satu buku. Walakin akan tetapi yaksuru bayanuhum laha fi kutubil ilal. Walakin akan tetapi yaksuru banyak sekali bayanuhum penjelasan mereka tentang maudhu
tentang hadis-hadis maudhu itu fi kutubil ilal, dalam kitab-kitab ilal. Warijal, dan kitab-kitab tentang perawi, kat tawarikh, seperti kitab-kitab tawarikh, biografi para rawi, wa kutubun wal kutubu fid du'afa, dan kitab-kitab dalam menjelaskan rawi-rawi yang dhaif. Wa aqdama ma wasalna mimma sunnifa fi naqdi matnil hadis kitabu tamyiz li ahadi a'immatin naqdi wa jahabidatihi mimman kana lahu hudur baris fi asri dhahabi liwarati sanad wa tadwin wa huwa al-imam Muslim. Dan yang paling awal, wa aqdama wa wasalna mimma sunifa fiha naqdi matnil hadis, dan yang paling awal yang sampai kepada kita dari buku-buku yang ditulis dalam naqd matan adalah kitab Tamyiz li ahadi a'immatin naqdi, yang ditulis oleh salah satu ulama naqd, wajah bidatihi, dan tokohnya, mimman kana lahu hudur baris, yang kemudian kitab itu mempunyai efek yang sangat nyata fil asri dhahabi, dalam masa keemasan penulisan hadis, li riwayati sunnah wa tadwiniha, bagi periwayatan sunnah Nabi dan penulisannya, wa huwa al-imam Muslim, yaitu Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Wa hadzal kitab ma'a sagri hajmihi min aktsaril kutub al-ilal al-hadis al-mutadawilah al-yawm inayah bi ilalil mutun. Wa hadzal kitab, dan kitab ini, ma'a sagri hajmihi, walaupun kecil, min aksaril kutub, walaupun kitab ini kecil, min aksaril kutub adalah paling banyaknya kitab-kitab, min aksari kutubu ilal hadis al mutadawilah adalah paling banyaknya kitab-kitab hadis yang dipelajari al yaum, hari ini, inayatan bi ilalil mutun, karena mempunyai inayah, perhatian terhadap ilat-ilat dalam matan hadis. Wa mimman lahu juhudun minal muhaddisin fi naqdi riwayah matnan al-Imam Ibnu Jauzi, dan termasuk orang yang mempunyai inayah, perhatian terhadap naqd riwayat, termasuk naqd riwayat matan hadis, adalah Imam Jauzi rahimahullah. Faqad ambarak li kathirin minal ahadis al-mawdu'ah wal maghdubah fi kitabihi al-fadhi al-mawdu'at, faqad qama binaqdiha matnan wa isnadan. Maka beliau sungguh telah menuliskan banyak sekali hadis-hadis yang maudhu, yang palsu, wal maghdub, dan dusta, fi kitabihi al-fadhi, dalam kitabnya yang sangat bagus, al-mawdu'at, yang berjudul mawdu'at, faqama binaqdiha matanan wa isnadan. Maka beliau, Imam Ibnu Jauzi, mengkritik hadis-hadis maudhu itu baik secara matan dan secara sanad. Wa min mumayyizati hadzal kitab, dan di antara keistimewaan kitab ini, kitabnya Imam Ibnu Jauzi al-Mawdu'at, anna muallifuhu yabda'u naqdahu limutunil ahadis bidzikri qaidatin aw mikyasin aw dhabitin aw ammaratin tadullu 'ala al-hadis al-mawdu' fi dzalikal bab. Bahwasanya penulis kitab ini, yaitu Al-Imam Ibnu Jauzi, memulai nakatnya, kritiknya bagi matan hadis bidzikri qaidah, dengan menyebutkan qaidah. Jadi beliau menyebutkan qaidah, au mikyas, juga menyebutkan mikyas, neraca, au dhabit, atau qaidah, au amarah, atau tanda-tanda, tadullu alal hadis al-mawdu', yang menunjukkan atas hadis palsu, fi dzalikal bab, dalam bab itu. Summa jaa al-Imam Ibnu Qayyim, kemudian berikutnya datang Imam Ibnu Qayyim rahimahullah,
alladhi i'tabarahu ulama min al-khawas alladhi anau bidirasati dawabitil ijmaliyah, yang kemudian dianggap oleh banyak sekali ulama termasuk dari khawas, dari golongan khawas, dari golongan khusus, orang-orang yang mempunyai perhatian terhadap dirasah, pelajaran ad-dawabit al-ijmailiyah, kaidah-kaidah yang bersifat umum. Wat tafsiliyah lima rifatil mawdu'ah wal makdubah min ghairi nazar fi sanad, dan juga mempunyai kaidah yang terperinci, tafsili lima rifati al mawdu'ah, untuk mengetahui hadis-hadis palsu, wal makdubah dan palsu, min ghairi nazari fi sanad, dengan tanpa melihat sanadnya. Wadzalika fi kitabihi al-manar, dan itu ditulis dalam kitabnya berjudul Al-Manarul Munif fi sahihi wad dhaif, dalam kitabnya Al-Manarul Munif fi sahihi wad dhaif, dalam hadis sahih dan dhaif. Wa kadza kitab fawaid hadisihi, dan juga dalam kitabnya Fawaid Hadisiyah. Wa kitabu al-manarud dhaif fi sahihi wad dhaif ma'a sagri hajmihi min khairi ma ullifa fi hadzal mawdu'. Kitab Al-Manarul Munif itu, kitab Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif itu, ma'a sagri hajmihi, walaupun kitabnya kecil, min khairi ma ullifa fi hadzal mawdu', adalah termasuk paling bagusnya kitab yang ditulis dalam tema ini. Faqad jama'a fihi dhawabit, di dalamnya beliau mengumpulkan kaidah-kaidah, wa kulliyat, dan kaidah-kaidah umum, wa amarat, dan tanda-tanda, jami'atun, yang bersifat global, tadullu alal hadis al-maudu', yang menunjukkan atas hadis itu adalah palsu, fil hadisi nafsih, dalam hadis tersebut, dunan nazar ila sanadi, dengan tanpa melihat ila sanadi, ke sanadnya. Fi abwabin syatta min abwabil fikhi wa ghairihi, dalam bab-bab yang sangat banyak, min abwabil fikhi, dari bab-bab fikih, wa ghairihi, dan yang lainnya. Wa yu'addu al-imamu Ibnul Qayyim fi hadzal kitab min afdali man tawassa'a fi mawdu'il kalam min alamatil wad'i fil matni, dan dianggap Imam Ibnu Qayyim itu fi hadzal kitab, dalam kitab ini Al-Manarul Munif tadi, min afdali man tawassa'a fi mawdu'il kalam, termasuk dari orang yang membahas panjang lebar dalam tema al-kalam anil alamat al-wada' fil matan, tentang pembahasan tanda-tanda kepalsuan atau kemaudu'an dalam matan hadis. Wa anil qawaid wal qara'in allati tadullu 'alal kadzib, dan pembahasan tentang kaidah-kaidah dan indikasi-indikasi yang menunjukkan atas pemalsuan fil hadis, dalam hadis, fil hadisi nafsi, dunan nazari ila sanad, dengan tanpa melihat ke sanadnya. Fadzakara arba'an wa arba'ina qa'idatan wa mathala laha bimi'ataini wa salasatun wa sab'ina hasidan. Fadzakara arba'an, maka beliau menyebutkan arba'an wa arba'ina qaidah, menyebutkan 44 kaidah. Wa mathala laha bimi'ataini wa sab'ina hasidan, dan kemudian dicontohkan 44 kaidah itu dalam 273 hadis. Wa bayyana wajha butlanahu, dan beliau menjelaskan sisi kebatilan hadis tersebut, min mujarrad naqdil matan, dengan hanya melihat matannya. Walam ya'ruju ala naqdi sanadi fi syai', dan tidak naik ala naqdi sanad, ke naqd atau kritik sanad, fi syai'in, sama sekali. Fahadal kitab yu'addu marja'an muhimman fi majali naqdil matan, maka kitab ini, kitabnya Imam Ibnu Qayyim ini, dianggap sebagai referensi yang sangat
penting dalam ilmu kritik matan. Wa ma awda'ahu Ibnul Qayyim fi hadzal kitab min ad-dawabit wal kulliyat wal qara'in allati min khilaliha yastati' al-qari' ma'rifat al-hadis ad-dha'if wal mawdu' biwasitatin nadhari fil matni duna sanad. Dan apa-apa yang sudah dituliskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab ini dari kaidah-kaidah, dari indikasi-indikasi yang dari kaidah tersebut kita bisa mengetahui hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis maudhu dengan perantara matan tanpa melihat sanadnya. Yumathal manhajan mutakamilan linaqdil matni wal hukmi alaihi bima'zilin an isnaidi. Maka ini dianggap sebagai sebuah manhaj yang sempurna bagi kritik matan dan menghukumi kepada matan bima'zilin an isnadihi dengan tanpa melihat ke sanadnya. Waman ba'dahu ja'al Imam Az-Zarkashi Asy-Syafi'i. Dan setelah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu datang, maka ulama setelahnya adalah Al-Imam Az-Zarkashi Asy-Syafi'i. Fa'allafa fi dzalika mu'allafan khassatan binaqdi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha li riwayat sahabah. Maka beliau Imam Az-Zarkashi menulis sebuah kitab yang khusus tentang kritikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha li riwayat sahabah, yang menulis kritikan Sayyidah Aisyah, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah terhadap riwayat-riwayat sahabat. Min ajli naqarati mutuniha, karena terdapat kemungkaran dalam matannya, walikasrati ma ruwiya anha, dan karena banyaknya sesuatu yang diriwayatkan tentangnya radhiyallahu anha fi hadzal bab, dalam bab ini. Banyak sekali yang ditulis oleh, atau banyak sekali yang dikritik oleh Sayyidah Aisyah terhadap riwayat sahabat. Qama al-Imam Az-Zarkashi bijam'i dzalika fi kitabin hafil. Maka Imam Zarkashi mengumpulkan kritikan-kritikan Sayyidah Aisyah itu dalam sebuah kitab yang diberi nama Al-Ijabah fima istadrakathu Aisyah ala sahabah. Beliau menulis kitab Al-Ijabah fima istadrakathu Aisyah ala sahabah, yang artinya adalah jawaban-jawaban yang dijawab oleh Sayyidah Aisyah atas sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pembacaan kita terhadap kitab ini dan karangan-karangan dalam kritik matan hadis. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.